jangan takut buat memulai bisnis, karena kalau misalnya bisnis itu ke jalan, kalian bakal dapet cuannya, betul kan? Oh, iya. Kalau misalnya bisnisnya tiba-tiba berhenti di tengah atau nggak ke jalan gitu, kita dapat ilmunya, bener gak? Benar. Karena apa sih yang salah, apa sih yang buat nggak maju gitu kan? Nah kalau misalnya kalian nggak coba jalanin bisnis, itu nggak dapet apa. Halo ponakan Bibi, selamat datang di podcast Bibi Kepo bersama saya Bibi Surti. Jadi di podcast kita kali ini kita akan berbincang-bincang yang santai-santai tapi tetap serius nih. Lagi-lagi di dunia bisnis ya. Yang lagi penasaran gimana caranya memulai usaha kecil-kecilan tapi menghasilkan kesuksesan, atau ada yang lagi bingung? Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi hits banget nih, yaitu pisang kembung coklat, cemilan kekinian yang menghasilkan cuan. Nah, jadi ini dia bintang tamu kita, Afisa, Direktur Delis. Exciting sendirian ya. Jadi terima kasih ya Afisa sudah hadir di podcast Bibi Kepo bersama saya. Tahu sudah siapa? Nggak tahu. Kenalan dulu biar asik. Dengan saya Afisa. Saya Bibi Surti ya. Jadi mula-mulanya bisa kali ceritain bagaimana awal mula kamu mulai bisnis ini? Oke, untuk bisnis ini sebenarnya kan sebuah project market kontemporer yang diadakan di sekolah. Dengan guru pembimbingnya ada Papau, Pak Irsyad, dan juga Bu Eva. Dari bisnis ini kita diajarkan banyak hal ya tentang bisnis tentunya. Dan bisnis yang kita jalankan sekarang adalah produk makanan. Jadi untuk produk saya sendiri sebagai direkturnya, saya memiliki brand yaitu bernama Delis, di mana kita mempunyai 5 produk. Ada beberapa produk makanan dan juga minuman. Gitu. Wah, mantap ya. Penjelasan yang sangat mantap, sangat detail, sangat ringkas, dan sangat jelas. Nah, untuk selanjutnya kita juga ada sesi pertanyaan-pertanyaan yang kita akan tujukan ke Direktur Delis ini ya. Jadi tadi siapa namanya? Afisa ya? Ya, Afisa. Oh ya, Kak Afisa, kira-kira apa aja sih Kak produknya? Oke, dari Delis itu kita menghadirkan 3 produk makanan dan juga 2 produk minuman. Buat dari makanannya, kita ada spaghetti, makanan beratnya, dan buat dessertnya ada puding dan juga pisang kembung. Kalau buat minumannya, kita ada es coklat dan salah satunya ada es mojito. Jadi Kak, kok bisa sih Delis menghasilkan produk pisang kembung coklat dan menghasilkan cuan? Oke, sebenarnya karena ini judulnya market kontemporer yang diadakan sekelas gitu ya. Di situ kita cari ide-ide, cari inspirasi, produk apa sih yang bakal laku, produk apa sih yang bakal diminati sama banyak orang di segala di segala suasana, terus juga dengan harga yang terjangkau gitu kan, harga pelajar. Nah, di situ kita ketemu deh buat ide bikin pisang goreng. Karena menurut kita tuh pisang goreng makanan yang lumayan banyak lah ya disukain sama orang-orang. Iya, tapi ya guys ya, inovasinya sangat tinggi, menciptakan hal barunya tuh sangat menawan dan mengagumkan. Keindahannya tuh seperti ciptaan Tuhan gitu ya guys. Nah, untuk selanjutnya bagaimana sih mendapatkan modal usaha dari produk kontemporer? Oke, kalau buat dari modalnya itu kita patungan sama anak-anak kelas ya. Dan digabung juga kita cari investor biar dapat modal yang lebih banyak lagi supaya bisa menghasilkan produk yang banyak.
Oh, begitu. Hebat ya guys ya ternyata. Nggak kuat, hebat banget. Kok bisa ya? Sangat-sangat apa? Kelasnya tuh sangat-sangat konsisten, sangat-sangat kompak gitu loh. Nggak kuat. Nah, kira-kira apa nih produk bestseller dari Delis? Andalan Delis selain pisang kembung? Oke, selain dari pisang kembung kan itu makanannya ya. Iya. Sekarang dari minumannya ada es coklat. Oh, es coklat. Iya. Tapi kok di sini nggak ada es coklatnya ya? Biar yang es mojitonya bestseller juga dong. Oh, gitu. Kira-kira es mojitonya biar ikutan bestseller udah berapa nih yang sudah terjual? Kalau buat es mojito sebenarnya kan dari sebelum-sebelumnya kita open PO dulu ya. Iya. Nah, kalau open PO kita belum ada produknya. Jadi ini termasuk produk baru yang baru kita hadirkan pas open stand kemarin. Kalau buat yang dari 1 hari open stand itu kita terjual hampir 40 gelas es mojito. Wow, hebat ya guys ya, aku bisa ya? Gak tau sih. Rasanya tuh di pikiran Bibi tuh kayak di luar nalar gitu. Kira-kira kalau boleh tahu HPP-nya berapa nih kak? HPP buat apanya nih? Produk yang mana? Produk nih? apa aja? Es mojito boleh, coklat boleh, pisang kembung boleh. Oke, keseluruhannya aja kali ya. Boleh. Oke, kalau HPP dari 5 produk kita itu nggak lebih dari 6.000. Oh, nggak lebih dari 6.000. Jadi pas-pasan 6.000 gitu ya? Nggak lebih. Jadi ada yang 4.000, ada yang 5.000, ada yang 6.000 gitu. Dari kelima produk kita. Maksimal berapa tuh? 6.000 itu. 6.000? Iya. Wah, kecil ya guys ya. Tepuk tangan dong yang di sana juga ya, yang nonton, yang kameramen juga tepuk tangan. Harga jualnya berapa nih kalau boleh tahu kak? Kalau buat semua produk nih, Boleh sebutin semuanya juga nggak apa-apa. kalau dari makanannya ya buat spaghetti makanan berat kita, Ya. kita jual di harga 11.000. 11.000. Ya, kalau buat pisang kembung di harga 10.000. 10.000. Kalau buat puding di harga 6.000. Murah banget kan? Murah banget. Sangat-sangat kantong pelajar ya guys ya. Iya, Karena kita betul. pelajar, kecuali kalau kita pengusaha, kita konglomerat ya. Kita bukan belinya bukan kayak gitu ya guys ya. Ya karena kan tujuan kita emang buat anak-anak pelajar ya, Iya. jadi dijual dengan harga yang terjangkau. Terus kalau buat minumannya dari es coklat kita jual dengan harga 8.000 dan es mojitonya di sini cuma dengan harga 7.000 aja. Wow. Dan selanjutnya kira-kira marginnya kalau boleh tahu berapa nih kak? Marginnya? Iya. Oke, kalau untuk margin alhamdulillahnya kita dapat ya meskipun 10%, 20% tapi masih tetap ada. Kalau buat yang paling rendah itu ada di puding, kita nggak ngambil banyak marginnya, dapat sekitar 2.000 untuk per satu piecesnya. Ya. Dan kalau yang paling tinggi itu kita ada di produk Apa tuh? kasih tau nggak ya? Kasih tahu dong. Ada di produk spaghetti. Jadi dengan PJ-nya saya sendiri juga. Di situ saya ngambil margin 100%. Jadi untuk HPP-nya ada di harga 5.500 yang kecil ya. Dan marginnya dapat juga 5.500 gitu. Sangat-sangat 100% ya itu keuntungannya. Mantap loh. Masya Allah, tabarakallah. Terus kira-kira apa nih keunggulan dari es mojito dan komposisi es mojitonya? Oke, kalau buat produk yang ada di depan sini es mojito, kita pakai ini tuh soda ya. Kita sodanya pakai Sprite. Terus buat warna-warnanya yang cantik ini kita pakai sirup jeruk. Dan buat biar ada rasa asam-asamnya lagi, kita kasih buah lemon di sini. Dan buat mempercantik tampilannya, kita kasih sedikit biji selasi dan juga jelly-jelly. Mungkin boleh dicoba? Boleh dong. Wow, sudah tidak sabar ini. Yuk kita coba. Cheers dulu, cheers.
produk kita. Bawahnya manis, atasnya soda. Mantap tenan. Enak guys, enak. Kalian harus beli ya, sumpah. Ini sangat nyegerin banget, apalagi di siang bolong ini. Sangat-sangat panas sekali bah. Nggak kuat. Sangat-sangat meminimalisir kepanasan yang ada di muka bumi ini ya guys, di Indonesia gitu. Nah, sekarang kita bakal menanyakan tentang logo dan slogan dari Delis. Apa sih inspirasi logo dan slogannya, Kak Fisa? Mantap nih. Sebenarnya kalau dari logonya sendiri tuh yang bisa dilihat di sini gak apa ya, terinspirasi ini sih pas buka-buka Canva gitu, lihat-lihat logo-logo brand orang lain gitu bagus-bagus. Terus akhirnya ketemu salah satunya ini. Jadi di sini saya sendiri yang buat logonya. Sebenarnya simpel, cuman ada tulisan sama dikasih beberapa foto produknya. Kalau buat slogan Delis itu unforgettable taste. Jadi kita yakin kalau kalian beli produk kita itu nggak bakal terlupakan rasanya. Sama seperti kenangan ya guys ya, nggak bisa dilupakan. Aduh, kenangan dilupakan aja ya guys, karena itu masa lalu biar berlalu. Karena jangan diungkit-ungkit melulu. Itu gambarnya ada produk-produknya ya, ada spaghettinya, ada pisangnya, Betul. ada coklatnya, ada mojitonya, ada pudingnya. Sangat-sangat kreatif ya. Gak heran sih, ini si Delis ini sangat tinggi, makin ini. Setelah itu sudah berjualan berapa kali selama market kontemporer, Kak? Kalau buat yang market kontemporer itu kita jualan di bulan September sama Oktober. Di bulan September itu kita ada open PO 3 kali. Jadi full open PO terus, seminggu sekali. Dan akhirnya setelah PAS kemarin tuh kita open stand di bulan Oktober lalu, tanggal berapa ya? Tanggal 16. Kalau kalian cek IG-nya Delis itu ada di situ foto-foto saat kita lagi marketing. Jadi dibikin memorisnya ya Kak, kenangannya. Waduh, mantap lah. Harus dong. Dan selanjutnya bagaimana cara direktur atau Kak Afisa sebagai direktur Delis mengelola usaha tersebut? Buat mengelola usaha ini tentunya nggak bisa dijalanin sendiri ya, karena di situ terdapat banyak bagian-bagiannya lagi. Di situ kita kerjasama, kita berperan masing-masing. Ada dari keuangan, dari penanggung jawab produknya yang buat masing-masing produk, karena kan bukan saya sendiri yang buat. Terus juga ada dari promosinya, bagian tim promosi buat promosiin supaya produknya itu lebih banyak lagi kejualnya, lebih tereksplor lagi gitu. Jadi ada bagian-bagiannya ya, ada penanggung jawabnya. Sangat-sangat kompak, konsisten. Wow, hebat sih ya. Kenapa ya? Tepuk tangannya dong. Nah, ini yang terakhir untuk penutupan ya guys ya. Kata-kata hari ini dong Kak, untuk Saman yang bisa memotivasi Kakak. Saman kan? Sebenarnya nggak ada, tapi kalau buat pesan berbisnis itu jangan takut buat memulai bisnis, karena kalau misalnya bisnis itu ke jalan, kalian bakal dapet cuannya, betul kan? Oh, iya. Kalau misalnya bisnisnya tiba-tiba berhenti di tengah atau nggak ke jalan gitu, kita dapat ilmunya, bener gak? Benar. Karena apa sih yang salah, apa sih yang buat nggak maju gitu kan? Nah kalau misalnya kalian nggak coba jalanin bisnis, itu nggak dapet apa. Jadi intinya jangan menyerah dan jangan gampang putus asa ya guys ya. Jangan lupa dicatat untuk kata-kata hari ini.
Nah, mungkin cukup sekian ya Kak Afisa, kurang lebihnya mohon maaf, dan maaf juga kalau misalnya ada kata-kata yang salah dari Bibi ya. Makasih Bibi Surti. Iya, makasih juga udah meluangkan waktunya. Salaman dulu biar makin akrab. Iya. Nah, gimana nih? Seru banget kan obrolan tentang bisnis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.